Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kali ini kita datangkan Muhammad Iqbal. Ya, Bal? Ya. Nah, Iqbal ini adalah teman SMP. Dulu baru ketemu 2 tahun yang lalu di Masjid Islam Muhammadiyah. Cerita ternyata Iqbal ini pandai mengobati bekam dengan cara bekam, pandai mengobati dengan cara bekam. Bisa, ya. Seorang terapis bekam bersertifikat PBI, Persatuan Bekam Indonesia. Kalau boleh tahu, Bal, Ya. apa awal mulanya tertarik untuk mengobati bekam ini dengan cara bekam ini? Bagaimana? Bagaimana awal mulanya belajar mengobati dengan cara bekam ini? Oke, Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Pertama-tama saya itu belajar bekam, sejarahnya awalnya adalah diperakarsai oleh orang tua saya sendiri. Jadi pada saat itu orang tua, yaitunya ibu saya sendiri, menyarankan dan memberikan arahan atau merekomendasikan kepada saya untuk bisa belajar bekam dan membekam, sekaligus mengambil pelatihan bekam berbayar selama 3 hari secara legal yang diadakan oleh PBI. PBI itu sekarang kepanjangannya adalah Perkumpulan Bekam Indonesia, yang dulunya namanya Persatuan Bekam Asosiasi Bekam Indonesia, ABI. Kalau sekarang sudah dirubah namanya menjadi Perkumpulan Bekam Indonesia. Jadi pada saat itu sekitar tahun 2019, kalau tidak salah saya ingat, bahwasanya ibu saya memberikan arahan, kamu coba untuk belajar membekam gitu. Karena guna bekam itu sungguh sangat banyak kegunaannya, bisa untuk menterapi, membantu penyembuhan beberapa dan berbagai penyakit yang berkaitan dengan darah. Daripada itu, awalnya jujur saya tidak tertarik dengan belajar bekam ini, dikarenakan saya dahulunya ya basic untuk studi saya itu bukan di ilmu medis ataupun pengobatan alternatif atau termasuk terapi-terapi yang sebagaimananya yang saya geluti sekarang ini. Ya. Adapun sebelumnya saya itu di jurusan ilmu Quran tafsir, yaitu di TAIPIK, Sekolah Tinggi Agama Islam Pengembangan Ilmu Al-Quran. Jadi daripada itu saya diberikan arahan dari orang tua saya sendiri, yaitu ibu saya sendiri, untuk mempelajari bekam itu dan bagaimana seluk-beluk bekam itu. Dan awalnya itu secara tidak langsung saya awalnya cukup tidak menginginkan gitu. Cukup tidak menginginkan itu maksudnya setengah-setengah hati untuk mempelajarinya. Tapi setelah saya lihat dan saya tinjau kembali bahwasanya pendapat atau arahan rekomendasi dari ibu saya, orang tua saya itu, maka saya pikir-pikir kembali. Setelah saya pikir kembali, saya membaca dan melihat bahwasanya keutamaan bekam itu tuh sungguh Masya Allah dan luar biasa sekali pada saat zaman sekarang ini. Apalagi orang sekarang
untuk mencari pengobatan-pengobatan yang ilmiah, dan bekam itu alhamdulillah setelah ditelusuri, digali-gali kembali bahwasannya para dokter dan para ahli medis juga sudah meneliti bagaimana tentang bekam itu sendiri. Maka pada saat itulah saya eh, memulai niat saya untuk belajar berbekam itu. Dari awalnya, dari dasar saya tidak mengetahui bekam itu apa. Termasuk saya belajar awalnya dulu dari internet, dari YouTube channel orang-orang lain, yang orang lain telah senior telah dulu belajar bekam maupun mempraktekkan bekam, memberikan teori-teori bekam. Saya awalnya belajar di YouTube channel orang lain gitu. Jadi pada saat saya mendapatkan edukasi itu, informasi ilmu bekam itu, saya awalnya coba-coba melihat di YouTube. Awalnya jujur yang namanya berkaitan dengan darah ya, apalagi itu suatu penyakit gitu. Karena darah itu tuh kalau kata para medis, dokter atau segala macam, tidak sembarangan gitu. Jangankan untuk kita terkena, untuk ada goresan luka di tangan dan kena luka orang lain saja yang mempunyai suatu penyakit hepatitis, AIDS, atau yang lainnya berkaitan dengan penyakit menular melalui darah, itu kita mesti hati-hati kata para medis, kata dokter. Maka daripada itu saya berpikir dua kali, dan itu tuh sungguh sangat juga berisiko jika kita tidak berbekam, mempunyai ilmu bekam yang teori-teorinya yang tidak mumpuni. Maka awal sebelum saya belajar itu, saya mempelajari teorinya dulu. Ketika saya mempelajari teorinya, mulailah saya untuk menggali informasi di Indonesia ini, termasuk pelatihannya, dan saya dapati pelatihannya itu pada saat tahun 2020 yang lalu, sekitar 2 tahun yang lalu. Jadi awalnya itu saya belajar melalui channel YouTube seseorang gitu. Jadi setelah saya dapatkan modal berani, modal nekat, dan modal ya juga diimbangi juga dengan belajar secara otodidak di YouTube, dan jujur awalnya saya memang tidak mengetahui bagaimana mekanisme cara kerja bekam itu sendiri. Jadi pada saat itu saya juga dulunya pernah sakit atau berat pundak, sakit kepala. Terus saya pergi ke suatu tempat yang di Kota Padang ini telah menyediakan jasa terapi bekam. Pada saat itu saya mencobanya, dan awalnya memang sedikit takut karena berkaitan dengan tusukan jarum dan darah sebagaimana macamnya itu kan. Jadi saya pada saat itu saya mencoba, karena ini bekam ini termasuk At-Tibbun Nabawi, pengobatan cara atau ala Rasulullah SAW. Jadi sebagaimana saya seorang orang Islam yang memiliki pemahaman di Al-Quran, di ilmu Quran tafsir, saya belajar di universitas, maka saya mencoba untuk dibekam dulu gitu. Pada saat itu sekitaran tahun 2017 atau 2018 saya mencoba untuk dibekam. Jadi pada saat itu saya coba bekam, dan alhamdulillah rasanya saya setelah dibekam itu ada perubahan yang mungkin cukup baik dan cukup signifikan yang berkaitan dengan kesehatan saya sendiri. Karena yang saya rasakan memang awalnya saya pada saat
pergi ke tempat terapi itu saya berpikir juga masalah, finansialnya, masalah biayanya kan. Karena, berobat itu kan kita tidak serta-merta hanya memberikan ucapan terima kasih saja. Karena kita Iya. tahu orang membuka jasa bekam, itu tuh mempunyai tarif gitu. Mhm. Kita mempunyai tarif, Berapa orang itu seterusnya mempunyai tuh? tarif dan ya, ya pada saat itu harganya cukup, fantastis dan murah Mmm, dan cukup terjangkau pada saat itu, sekitar tahun-tahun sebelum Covid, dimulai ini. Jadi saya berbekam memilih paketnya yang 50.000 dulu yang, awal mhm. standar Yang gitu. awal sebagai uji coba. Ya yang ya sebagai uji coba untuk saya dibekam. Jadi pada saat itu saya coba untuk dibekam, yang seingat saya, eee, pada saat saya diuji coba dibekam itu, saya di-massage dulu, diurut dulu, pijat dulu. Karena sebelumnya saya nggak pernah dipijat karena badan saya itu, cukup, bisa responnya sensitif, kulitnya mungkin, penggeli atau dipegang itu, geli gitu. Jadi jarang jarang dipijat, jarang diurut, di-massage gitu. Setelah itu saya coba, saya direlaksasi dengan pijat, terus setelah itu baru saya dibekam. Dan salah satunya juga pada saat itu saya dibekam di, daerah kepala. Di daerah kepala pada saat itu, kepala saya sedang sakit, jadi saya coba untuk dibekam di daerah kepala. Dan di sana ada alat untuk penyedotnya tanpa untuk, memotong rambut yang ada di kepala. Jadi setelah itu, setelah berjalannya waktu, saya merasakan efek daripada, bekam itu sendiri dan termasuk dari biaya jasa bekam itu kan kalau kita runut-runut pelajari, pertama mungkin untuk pembelian alat-alat bekam dan Heeh, pensterilan alat bekam gitu. Untuk, menjaga gitu kan, dia kan bekam itu pakai kop. mhm, Bekam itu memiliki kop dan nanti disterilkan dulu, dibersihkan dulu gitu oleh terapisnya. Maka awalnya saya berpikir ada yang bekam 50.000, ada yang bekam 100.000, ada yang bekam 150.000 gitu. 150.000 tuh dikatakan itu tuh bekam yang full. Jadi berdaftar. pada saat itu ya bekam full seluruh badan dari atas dari punggung, dari pundak ini namanya al-rahil, sampai, ke kaki gitu. Jadi saya pada saat uji coba bekam pertama saya tidak mengambil yang full, tapi saya mencoba yang, paket standar yang 50.000. Maka Mhm, pada itu awalnya saya tuh merasakan ya alhamdulillah, termasuk kesehatan dan, eee, rasanya badan saya itu setelah bekam, alhamdulillah rasanya segar gitu. Jadi, mhm, ada ada ke arah pemulihan yang memang yang baik gitu. mhm, Jadi setelah saya coba, saya mencoba lagi, cuman agak lama waktunya gitu. Dan awalnya tuh waktu itu saya belum pandai membekam dan saya hanya dibekam saja oleh terapis bekam yang ada di buka jasa di Kota Padang ini. Jadi mhm, daripada itu saya, juga pada saat itu masih lajang, masih membujang, belum, menikah seperti bagaimana yang status saya sekarang ini, menikah, sudah punya anak 3. Jadi sebelumnya saya pada saat lajang itu juga beberapa kali dibekam juga gitu. Pada mhm, saat itu saya juga, menyandang juga status sebagai imam masjid di Masjid Al-Mukarrabin Siteba dan beberapa kali saya juga dibekam, mungkin sekitar 1 bulan, 1 kali 3 bulan atau 1 kali 6 bulan gitu. Setelah itu juga saya, eee, setelah menikah juga, saya juga dibekam juga, sampailah ada instruksi atau rekomendasi dari ibu saya sendiri, "Kamu belajarlah untuk, membekam," gitu. Dan mhm, awal-awalnya
saya cari-cari dan saya beranikan diri untuk melihat YouTube, untuk belajar dan kunci awalnya memang yakin. Untuk belajar satu ilmu itu yakin dan minta pertolongan kepada Allah bahwasanya insya Allah kita bisa. Orang bisa, orang saja bisa, kenapa kita tidak bisa? Jadi saya punya prinsip seperti itu. Walaupun saya tidak ada basic dari ilmu kesehatan gitu. Ya mungkin basicnya hanya Al-Quran, baca Quran gitu kan, atau berkaitan dengan ilmu-ilmu agama atau Al-Quran gitu. Jadi pada saat itu saya beranikan diri untuk awal-awalnya saya beli alat bekam, ya juga punya modal juga lah sedikit ya kan. Kita sebagai pembekam kita modali diri kita cukup beberapa ratus ribu rupiah lah pada saat itu. Jadi bekam ini juga punya modal, tidak hanya modal beli dengan Pandai pakai saja. pakai kepandaian aja atau dengan Ada alatnya, ada asli, alatnya. ya ada alatnya dan segala macam tetek bengeknya, ada alkoholnya, ada minyak zaitunnya, ada kasa sterilnya. Ya, itu tuh tidak dibeli dengan istilahnya bahasa kasarnya kita daun karisia gitu kan. Ndak pakai pitih gitu, pakai uang, dipakai uang dengan modal. Jadi awalnya saya bermodal Berjuta itu modalnya tuh tuh. ya mungkin sampai 1 jutaan lah gitu. Mhm. Yang awalnya saya itu tidak mempunyai alat bekam, tapi juga di flashback kembali, saya pada saat itu juga sedang imam masjid. Jadi ceritanya begini, sejarahnya saya curhat kepada salah satu jamaah, ya namanya Pak, Pak apa, nah, astagfirullah, saya lupa nama Pak tuh. Bapak itu memberikan saya modal untuk membeli salah satu kop bekam yang pada saat ini masih ada dan saya pakai untuk terapi saya di tempat klinik saya sendiri gitu. Pak Yasin ya, namanya Bapak itu, Bapak Yasin. Beliau seorang jamaah masjid saya pada saat itu dan alhamdulillah masya Allah beliau memberikan hartanya, uangnya untuk disedekahkan, untuk diinvestasikan kepada saya bahwasanya saya mau belajar berbekam, Pak. Saya curhat, saya bilang sama beliau, saya mau belajar berbekam. Dan sontak beliau itu langsung eh, terketuk hatinya dan memberikan suatu ide, mau belajar bekam, iya, udah ada alatnya, yuk Bapak belikan katanya. Jadi Bapak itu punya inisiatif sendiri tanpa saya minta. Bapak itu memberikan modal kepada saya untuk membeli alat-alat tetek bengek bekam itu sendiri. Mulai dari pena bekamnya itu pen bekamnya yang gitu, yang dipakai oleh para nakes untuk me, mendarahi, untuk mengambil sampel darah seseorang jika ada asam urat, kolesterol, yang dan lain segala macamnya kan itu kan. Itu tuh awal mula saya belajar bekam itu, pen bekam itu tadi. Dibelikan satu set penuh dengan pena bekamnya, dengan jarum bekamnya, dan dengan kop bekamnya satu kotak, yaitu merek Samora. Merek Samora itu made in Korea, yang premium, yang warna merah, kotaknya warna merah dan kepala kopnya warna biru, dan itu kalau di dalam dunia terapis bekam itu salah satu kop yang terbaik dan terbagus gitu, dibelikan kepada saya pada saat itu. Harganya kalau tidak salah kurang lebih 550.000, satu kotak isi 30 buah kop berbagai macam ukurannya, termasuk juga dengan sedotan kop bekamnya itu untuk mengambil tekanan negatif daripada kopnya itu. Jadi semuanya sudah satu step, dibelikan alkoholnya, pokoknya kurang lebih ya bermodal, jujur ya juga saya modalnya
cuman hanya curhat juga dulu. Mhm. Awalnya Ya, terketuk juga hati jamaah itu untuk memberikan suatu sedekah lah gitu lumayan kan. Karena berjasa saya lah dia belajar, nak, iya, wallahualam mungkin setiap jasa yang saya dapatkan dari kop bekam yang beliau beli itu pada saat itu, sekarang saya masih simpan dan saya masih punya kopnya gitu. Dan cuman hanya alat pengekopnya itu yang cuman rusak gitu. Jadi setiap mungkin daripada sedotan bekamnya itu berapa orang sembuh karena bekam itu kan karena melalui wasilah daripada saya menterapi orang, sebanyak itulah mengalir pahalanya pada beliau gitu. mhm. Secara ilmu apanya, ilmu ilmu pahala di dalam Al-Qur'an hadisnya kan seseorang itu memberikan manfaat apabila dengan hartanya itu tuh bermanfaat kepada orang lain dan itu mengalir sebagai pahala bagi dia. Mungkin Mhm. beliau sudah paham hal-hal seperti itu, Ya, maka daripada itu beliau langsung saja tidak ada perlu saya minta, beliau langsung membelikan memodali gitu. mhm. Secara dasarnya dimodalkan oleh beliau untuk membeli seluruh alat tetek bengek daripada Iya, iya. bekam itu sendiri. Jadi Apa nama selanjutnya bapaknya tadi? Pak Yasin ya? Bapak Yasin, ya, nah Mhm. Bapak Yasin, dan alhamdulillah beliau sekarang masih Masih sehat dan masih hidup, ya berdomisili di Seteba Padang, Setembak Padang. dan beliau ya di Seteba. Ah, Jadi ya, setelah Iqbal menerangkan tadi panjang lebar awal mulanya pandangan Beckham, sekarang hmm, kita bahas bagaimana kerja Beckham ini. Kalau orang melihat di YouTube, di media, Beckham ni bagaimana tu? Berbentuk gumpalan-gumpalan, bentuk darah-darah ya, yang terpondok-pondok bahasa bahasa Minangnya tu. Ya, ponggok-ponggok anak ya. ya terpondok-pondok bahasa Minang. Ya, Apakah itu kayak sakit itu? Bagaimana bugil. ceritanya? Pada Gini. pasien tidak menjerit Baik, ketika ditusuk-tusuk itu. ya, oke, akan saya jawab. Jadi sebagaimana apanya mekanisme kerja bekam itu ya, Sakti, Mhm. bahwasanya secara ilmiahnya pada saat kita mengkop gitu, menarik tarikan negatif di kulit seseorang itu, jika seseorang itu baru pertama kali dibekam, awalnya memang rasa tarikan kop itu tuh rasa ditarik kayak orang eee, di disedot gitu. Seperti orang disedot kulitnya, kalau bahasa kerennya kalau kata orang yang milenial, "Guys, seperti disedot sama gurita," katanya. Weh, Seperti gurita disedot itu ya, binatang buas. bukan yang gurita yang besar, cuman kayak di nempel gurita gitu. Karena Mhm. kan dia kalau gurita itu nempel di badan kan dia membekas juga. Dia kan Ya, kayak, kok bekam juga. Dia dia caranya dia dia menghirup gitu di pori-pori apa kita. Tapi dia cuma nempel gitu. Nah, dan kayak mekanisme kerjanya kayak menempel seperti itu. Jadi cuman bedanya kita tempelkan kopnya itu di area titik titik di bekam itu kita sedot dengan tangan, dengan pakai alatnya penyedotnya juga dan itu namanya tekanan negatif yang disedot di area kulit yang akan dibekam. mhm. Dan adapun daripada rasa sakit, nah yang tadi tanyakan tadi itu, oh bagaimanakah rasa sakitnya? Dan rasa sakitnya itu pada saat hanya orang pertama kali mencoba berbekam. Artinya orang itu tuh sedotannya dirasa ditarik itu tuh rasa direnggangkan kulitnya. Makanya terasa bagi dia awalnya tuh agak janggal gitu kan ditarik gitu. Mhm. Kulitnya hanya rasa ditarik dan sedikit ya sekitar, kayak dicengkram sedikit lah gitu. Iya, iya. Dan tidak terlalu menakutkan sekali. Menurut saya itu hanya suatu hal yang didramatisir bagi orang-orang yang tidak pro yang terhadap pengobatan bekam itu sendiri. Karena dia memberikan suatu statement yang belum dia rasakan sendiri daripada dirinya sendiri. Kadang kan orang ini berasumsi dengan eee, khayalannya dia saja, bahwasanya, "Oh ditarik itu sakit sekali." Tidak, itu tuh hanya pada saat,
sekali itu, dan jika terapisnya berpengalaman malahan tidak dirasakan rasa sakit. Karena jika terapisnya tahu bahasanya cara nyedotnya itu lambat-lambat, dia bakalan tidak sakit. Termasuk juga cara pelukaannya, petikannya itu. Juga tidak terasa sakit karena telah dipelajari oleh seorang terapis itu. Tapi jika di terapis itu tuh belum berpengalaman, mungkin hanya asal baru belajar, mungkin rasa sakitnya ada gitu. Tapi menurut saya itu tuh selama saya sudah belajar bekam atau membekam dan juga memberikan suatu terapi kepada kepada orang-orang yang ada pasien-pasien saya sekarang ini. Alhamdulillah selama 2 tahun dan masuk tahun ketiga saya sekarang ini membekam, tidak ada yang mungkin dikategorikan sebagai fobia dia berbekam dengan saya, takut gitu. Dan alhamdulillah saya juga banyak juga belajar kepada senior-senior yang pendahulu-pendahulu, bahasanya pembekam-pembekam yang sudah, mahir gitu, dan saya pelajari tekniknya itu, dan itu tuh alhamdulillah saya praktekkan dan tidak ada rasa sakit sama sekali gitu. Hanya rasa sakitnya itu pada saat itu tuh, kata orang kan dipentik, dikeluarkan darah itu. Itu rasa sakitnya jujur kalau saya, survei dari seluruh, 1 sampai 100 mungkin pasien saya menyatakan bahwasanya rasa sakit itu ya, 99 orang mengatakan, ya itu bahasa bahasa apanya tuh, analisa apanya, presentasinya, 99 orang hanya berasumsi seperti ini, "Oh kayak gini rasa sakitnya. Oh kayak di garuk-garuk kucing aja, kayak digigit semut aja, kayak di dag apa bahasa, Indonesia, digaruk, Garut. seperti digaruk-garuk saja gitu." Karena, eee, kita memakai, bahan, jarum itu, dan jarum bekam juga ada berbagai macam jarum gitu. Ada yang mereknya Misawa, made in Jepang, kalau itu satu kotaknya saja isi 200, sekitar, belinya 250.000, dan itu made in Jepang, besinya, bajanya itu tuh berbeda dengan yang made in yang lain gitu. Memang itu tuh lebih bagus, dan semakin bagus alatnya maka semakin tidak terasa rasa tusukannya daripada mengambil darahnya itu, dan itu sudah dirasakan oleh beberapa macam orang yang menjadi pasien, bekam yang memakai pentikan, jarum, namanya jarum Misawa, bisa kita lihat di Google atau cari di Shopee nanti. Itu tuh jika para medis tuh juga sudah tahu itu, karena harganya cukup fantastis. Kalau kita kali-kalikan saja 250.000 dibagi 200 itu sekian berapa harganya itu kan untuk satu unit, jarum yang kecil itu saja gitu. Tapi ada yang memang, jujur jarumnya itu harganya cuman satu kotak isi 131.000, dan itu mereknya Samora juga, made in Korea. Maka antara dengan made in Korea dengan made in Jepang itu berbeda sekali gitu. Dan memang itu kembali lagi daripada skill daripada terapisnya itu sendiri. Jika terapisnya tangannya sudah lihai untuk menorehkan, luka bekam, itu bakalan tidak terlalu sakit rasanya. Bahkan rasa sakitnya bisa dikatakan, 0, sekian gitu, hanya terasa beberapa saja. Bahkan ada senior saya berasumsi, teman saya mengatakan, tidak ada rasa sakit sama sekali. Nah, itu yang paling, yang termasuk pembekam ahli seniornya itu. Dan memang memakai jarum Misawa itu tadi karena bisa jadi, bajanya dari kualitas terbaik gitu kan, dan suatu ukuran ketajamannya juga yang bagus gitu. Jadi rasa tusukannya memang tidak terasa sakit. Nah, Karena jadi kata waktu orang tinggal ya, 5 menit nih, Bal. ya, Karena waktu record tinggal 5 menit nih. ya, Kalau mau orang berobat, Ibadah sudah buka praktek nih. iya. Kemana orang bisa berobat kalau mau sama Ibadah? Ya. Kita bisa, nanti share lokasi di Google Map. Saya sudah pasang iklannya di Google, bahwasanya rumah bekam saya namanya Rumah Bekam Sal Khair.
Jadi kita ketik saja rumah bekam di Padang di Google Map, rumah bekam Salker, nanti bakalan keluar koordinat di mana tempat bekam, titik bekam, praktek bekam saya itu. Saya buka di Jalan Simpang Gadut, Jalan Raya Indarung, di depan Masjid Al-Kausar Simpang Gadut. Langsung di Masjid Kalau Al-Kausar ya. ya langsung di Masjid Al-Kausar itu sendiri, bukan di dalam tempat ibadah peribadatan sholatnya, tapi di depan ada suatu dekat pelataran masjid, ada parkirnya itu ada suatu ruangan yang saya buka untuk klinik bekam, praktek bekam gitu. Jadi jika ada teman-teman atau rekan-rekan semua yang mau mungkin berminat daripada penjelasan saya itu tadi, bahwasanya mekanisme kerja bekam begini-begini gitu. Dan Ya. mengeluarkan darahnya tadi itu kata, oh ya satu lagi jawaban saya tuh, darahnya itu kata Sakti kan kental itu tuh darahnya itu berbeda dengan darah donor darah gitu. Berbeda dengan donor darah yang bagus, sedangkan bekam hanya darah yang kotor, yang toksik, beracun, yang sisa-sisa metabolisme tubuh yang tidak diperlukan oleh tubuh. Maka itulah yang dikeluarkan. Maka yang menggumpal itu tuh sebenarnya dari khayalan kita rasa sakitnya pedih, tapi padahal hanya seperti air mengalir saja, seperti kita keran gitu kan, kita alirkan air di badan kita, kayak seperti air yang jatuh di daun tala saja di kulit kita gitu. Jadi rasa sakitnya tidak sebagaimana yang kebanyakan orang khayalkan, tidak seperti rasa sakitnya pedih gimana, tidak gitu. Oke, Bal. Terima kasih, Bal. Ya. Atas jasa jawab tinggal panjang lebar menjelaskan bekam ini. Saya doakan banyak pasiennya terus yang berdatangan ke Masjid Al-Kausar di Hilalang, Iya. Simpang Gadut. Iya, di Lalang. Ya. Ya, Simpang Gadut. Semoga sukses terus, bekamnya makin kepada Sakti juga sukses terus. Ya, amin, amin. Terima kasih. Mudah-mudahan channel YouTube Sakti Wangi Channel terus berkembang dan banyak subscribe-nya daripada netizen. Amin, amin. Terima kasih doanya, Bal. Sekali lagi terima kasih, Bal. Semoga sukses terus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.